tidak menyangka puli poros engkol yang hancur bisa diperbaiki. Pria berkacamata dari Pakistan memang bisa memperbaiki segalanya. Seperti situasi patahan berbentuk pecahan ini, pengelasan tumpuk pada retakan yang ada jelas tidak bisa digunakan dengan baik, agar puli dapat menahan torsi mesin. Pria berkacamata yang cerdik ingin menggunakan penyambungan pelat baja. Namun, mengingat data keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, maka, Tuan harus terlebih dahulu menggunakan penandaan dengan jangka untuk menggambar lingkaran. Hanya dengan menyamakan data pelat baja dengan diameter dalam puli, barulah dapat mewujudkan penyambungan yang pas dan rapat dengan baik. Namun, ada kesalahan yang cukup besar saat memegang asetilena. Dengan syarat harus sesuai dengan garis penandaan. Pelat baja yang diperkokoh harus menggunakan bantuan jangka potong. Ini tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi pemotongan pelat baja, tetapi juga membuat seluruh tepi luar menjadi lebih rata. Di hadapan kekuatan pemotongan asetilena yang besar, pelat baja yang berbentuk tidak teratur juga dengan cepat berubah menjadi lingkaran. Namun, untuk memastikan pelat baja dapat cocok dengan puli poros engkol dengan sempurna, saat ini, kedua bidang ujungnya pasti tidak memenuhi standar. Untuk mendapatkan data penyambungan yang seragam, ahli harus menggunakan pisau bor dalam untuk menghaluskan dinding dalam puli. Hanya dengan demikian dapat menentukan diameter luar pengolahan pelat baja. Namun, mengingat bahwa penyisipan langsung tidak dapat menjamin tingkat keakuratan, ahli harus membentuk ulir halus di dinding dalam. Dan ulir adalah bagian terpenting kali ini. Bahkan pria ahli mesin level 8 juga tidak berani sedikit pun lengah. Setelah data diameter dalam puli poros engkol dikonfirmasi, selanjutnya, pelat baja juga dapat diproses dengan cara yang sama. Hanya dengan keakuratan data yang dapat membuat pelat baja terhubung tanpa jahitan. Namun, untuk memastikan pelat baja dapat terpasang pada posisi yang tepat, juga perlu menggabungkan kedalaman ulir puli untuk penandaan. Dengan cara ini, juga memudahkan ahli untuk mereplikasi ulir yang konsisten. Hal ini juga dapat menghindari pengaruh pergeseran pelat baja terhadap penggunaan selanjutnya. Dan setelah pelat baja dibentuk dengan sederhana, maka bisa langsung disambungkan dengan putaran puli poros engkol. Meskipun ulirnya memiliki diameter yang besar, ahli juga dapat mencapai kesesuaian yang halus antara keduanya. Semua ini tidak terlepas dari keterampilan luar biasa pria berkacamata dari Pakistan. Selanjutnya, pipa baja yang akan digunakan untuk pemasangan akan dipisahkan. Dengan demikian, pekerjaan pengisian bahan yang digunakan telah selesai. Namun, karena puli poros engkol masih memiliki banyak lubang pengikat, sehingga poros tengah masih memerlukan bor untuk membuat lubang. Hanya dengan mengembalikan diameter lubang pusat ke data pabrik, baru bisa menandai posisi lubang lainnya dengan tepat. Setelah pahat mengikuti data langkah pabrik, sekarang dapat mengunci cetakan diameter lubang yang mereka buat sendiri, menandai garis sesuai jarak lubang saat keluar dari pabrik, sehingga pelat baja yang disambung dapat berfungsi dengan baik. Dan setelah melalui penandaan yang teliti oleh ahli, untuk menghindari